Pemilu 2024 akan diselenggarakan tepat pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu juga membutuhkan peran serta kaum perempuan. Untuk itu, KPU Kota Probolinggo mengajak perempuan berperan aktif terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Kamis sore 17 November 2022 bertempat di Hotel Bromoview KPU Kota Probolinggo menggelar sosialisasi pemilu segmen pemilih perempuan. Dalam forum itu hadir para perempuan yang bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Upik Rodotul Hasanah selaku Divisi Penyelenggaraan KPU Kota Probolinggo yang sekaligus narasumber pertama menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu terhitung menurun. Pada pemilu 2014 jumlah perempuan pengguna hak pilih sekitar 53,23% dari jumlah pemilih perempuan. Sedangkan dalam pemilu 2019 tercatat 52,22% pemilih perempuan. Upik berpesan perempuan sekali-kali bisa menjadi pelaksana pemilu, seperti halnya mendaftar menjadi badan ad hoc yang akan segera dibuka oleh KPU. Badan ad hoc merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kerja KPU terkait pemilu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun tempat pemungutan suara atau TPS. Badan ad hoc terbagi menjadi 5 bagian. Ada panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS, panitia pendaftaran pemilih atau Pantarli, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, dan perlindungan masyarakat atau Linmas TPS. Materi kedua disampaikan oleh Ilmia, anggota Bawaslu Kota Probolinggo. Ia mengangkat materi perempuan mengawasi pemilu. Menurutnya perempuan memang penting keterlibatannya dalam pemilu. Sebab dalam kehidupan sehari-hari seperti lingkup di rumah tangga, perempuan memiliki peran pendidik bagi keluarganya. Ia juga membeberkan potensi pelanggaran dalam pemilu. Salah satunya adalah politik uang. Nah, ia meminta semua perempuan ikut aktif mengawasi mana saja parpol yang menggunakan politik uang demi memenangkan suara rakyat. Sedangkan materi terakhir disampaikan oleh Amik Fikriati selaku Koordinator Provinsi JPPR Jatim. Menurutnya, setiap perempuan memiliki hak terlibat dalam pemilu, baik sebagai pelaksana maupun pemilih. Namun, dalam kenyataannya, keterlibatan perempuan masih terbilang tidak memenuhi standar. Faktornya macam-macam. Menurut Amik, perempuan bisa tidak terlibat karena terkendala pengetahuan yang rendah, kultur yang timpang gender, benturan peran keluarga dan publik, regulasi yang belum ramah gender, hingga kendala geografis. Tetapi kendala-kendala itu bisa dipecahkan dengan strategi. Amik sedikitnya memberikan 4 poin strategi yang bisa dilakukan. Pertama, adakan advokasi atau edukasi politik tentang kesadaran hak politik bagi perempuan. Kedua, komunikasi politik dengan memaksimalkan media komunikasi dengan wacana gerakan perempuan. Ketiga, pembentukan organisasi peran politik perempuan. Terakhir, perempuan memilih perempuan. Sementara Husna, peserta sosialisasi dari PC Muslimat NU Kota Probolinggo mengatakan selalu terlibat dalam pelaksanaan pemilu, namun itu membuatnya dilema. Ia menceritakan pengalamannya saat menjadi pelaksana, seperti PPK. Kegiatannya menurutnya sampai memakan waktu hingga dini hari, itu jadi mengganggu waktu dan kesehatan. Sosialisasi ini lebih diperdalam lagi, mungkin langsung ke segmen perempuan yang di organisasi. Ibu pernah menjadi penyelenggara perempuan sebelumnya. Itu pengalamannya bagaimana, Bu? Pengalamannya sampai malam. Sampai malam. Jadi sampai malam masih belum kapok nggak, Bu? Kapok nggak, Bu, menjadi ini Penyelenggara. nggak kapok. Oke, harapannya untuk kegiatan ini lebih. Harapannya untuk penyelenggara pemilu yang akan datang tidak malam seperti yang kemarin malam, sampai pagi, bukan sampai malam, sampai pagi bah. Kenapa itu, Bu? Apakah mengganggu pekerjaan sebagai rumah tangga apa bagaimana? Bukan hanya mengganggu, juga kesehatan kita juga terganggu kalau sampai pagi. Selanjutnya, Upik Rodotul Hasanah mengatakan kepada Tada Today TV, urgensi sosialisasi ini ialah karena partisipasi perempuan dalam pemilu semakin menurun. Permasalahan ini menjadi urgensi bagi KPU. Ia berharap perempuan tidak sekedar menjadi pemilih, namun juga bisa berperan menjadi bagian dari pelaksana pemilu.
urgensinya adalah begini, mengajak perempuan untuk berperan aktif. Artinya begini, kita ini kan di Probolinggo untuk apa ya, partisipasi perempuan itu kan bukannya semakin naik, justru semakin menurun. Kita lihat saja dari pemilu ke tiap pemilu, contohnya di kursi legislatif. Dari yang semulanya 10, hari ini cuma ada 5. Artinya kan 5 itu tidak mewakili bahwa 30% keterlibatan perempuan di legislatif itu sudah menjadi cerminan bahwa di tingkat penyelenggara juga perlu diadakan peran perempuan untuk berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu. Ya katakanlah kalau sekarang yang kita butuhkan PPK, PPS, dan nantinya KPPS, itu harapannya adalah perempuan-perempuan juga berperan aktif dan berpartisipasi, bukan hanya aktif saja, memang berpartisipasi, ikut dan lolos di dalam seleksinya. Begitu. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.